Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Setelah kemarin Partai Prima mengajukan gugatan di PN Jakarta Pusat dan gugatannya dikabulkan perihal penundaan pemilu, kemudian KPU melakukan upaya hukum banding dan putusan banding menyatakan bahwa membatalkan putusan PN Jakarta Pusat. Sekarang ada lagi, sahabat-sahabat, namanya Partai Berkarya yang mengajukan gugatan terhadap KPU, dan yang digugat salah satu petitumnya adalah penundaan pemilu. Seperti apa? هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Nah, musyahidin al-kiram, seperti yang disampaikan bahwasanya partai yang menyusul Partai Prima yang mengajukan gugatan adalah Partai Berkarya. Dari mana Mas Habaib tahu? Ya, saya tahu dari sistem informasi penelusuran perkara PN Jakarta Pusat. Di mana itu? Nih, sahabat-sahabat. Nah, tuh. Jadi perkaranya nomor 219. Itu perkaranya. Jadi perkaranya 219. Penggugatnya Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Berkarya. Yang digugat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Nah, apa saja petitumnya? Petitumnya meminta 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, biasa itu ya. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini KPU, yang ditegaskan dalam pasal 1365 KUHP Perdata. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai hukum mengikat. Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU nomor 518 tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh, peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota tahun 2024. 4. Menghukum tergugat agar memasukkan penggugat sebagai partai politik peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota tahun 2024. 5. Nah ini sahabat-sahabat. Menghukum tergugat untuk menunda seluruh alur tahapan pemilu tahun 2024 sampai penggugat dinyatakan sebagai partai politik peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota, atau sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. 6. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material dan imaterial kepada penggugat sebagai berikut. Kerugian materialnya 215 juta, kerugian imaterialnya 25 miliar. Wow. Dan total ganti kerugian adalah 240 miliar rupiah. Mohon maaf, di atas bukan 215 juta itu sahabat-sahabat. 215 miliar. Jadi totalnya material dan imaterial 240 miliar rupiah. 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu with forbearance forat, walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali. 8. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini. Nah, itu sahabat-sahabat ya. Itu saudara-saudaraku, saya baca di sistem informasi penelusuran perkara, yang artinya petitumnya hampir mirip-mirip dengan Partai Prima kemarin, yang intinya meminta peradilan umum CQ dalam hal ini PN Jakarta Pusat untuk menunda seluruh alur tahapan pemilu. Artinya itu dikonversi dengan menghukum tergugat untuk menunda. Artinya KPU disuruh menunda, begitu bentuk dari hukuman daripada perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh penggugat, dalam hal ini Partai Berkarya.
Bagaimana analisa Mas Habaib perihal adanya gugatan tersebut? Analisa pengacara Abu Nawas Official perihal adanya gugatan tersebut? هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Nah, kalau menurut saya, seperti yang telah saya sampaikan dahulu itu, bahwasanya gugatan ini salah kamar atau bukan merupakan kompetensi absolutnya peradilan umum CQPN Jakarta Pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, jika mengacu pada pihak-pihak yang digugat, harusnya ya, ini kalau toh berada di itu merupakan kewenangannya atau kompetensinya pengadilan negeri, kalau toh itu memang kompetensinya, tentulah pasti kurang pihak. Kenapa? Karena tentulah partai-partai politik yang lain harus tunduk terhadap putusan dan dalam hal ini tidak juga dimasukkan sebagai pihak. Paling tidak turut tergugat, kan gitu kan? Dan juga pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Tapi menurut saya di posisi pertama saja, analisa pertama tadi bahwa ini bukan merupakan kompetensinya peradilan umum, sudah dalam hal ini PN Jakarta Pusat sudah selesai, sudah sampai di situ, dah eksepsinya dah, kan gitu. Dan saya yakin nanti akan ending-endingnya akan mirip dengan yang sebelumnya, perkara 757 itu yang oleh pengadilan tinggi dianulir putusannya, sehingga putusan tersebut dibatalkan oleh pengadilan tinggi. Ya, demikian sahabat-sahabat. Kalau pesannya Pak Mahfud sih sederhana sih. Bahkan kemarin ketika konferensi pers dia mengatakan KPU harus tegas, ya kan? Dan pemerintah akan melawan terhadap putusan ini, putusan yang pertama itu. Dan bagi pihak-pihak yang lain, suarakan, lawan, kan gitu kan. Nah, ini masuk pihak-pihak juga makanya saya suarakan bahwasanya gugatan tersebut merupakan gugatan yang menurut analisa saya bukan merupakan kompetensinya pengadilan negeri. Demikian sahabat-sahabat, kita tetap doakan semoga penegak-penegak hukum kita, penguasa kita, pejabat-pejabat kita, semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa on the track, untuk senantiasa berpijak pada aturan-aturan hukum, dan untuk senantiasa berpihak kepada rakyat. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله.